Ya masalahnya ya diminta sama ABRI tanahnya, tapi ya nggak boleh kalau diminta. Nggak boleh, nanti saya penghasilan aja nggak ada. Nah, di situ ada pagar paksa. Jadi TNI bikin pagar dan maksa itu tanpa dia membuktikan, dia tanpa mempunyai bukti untuk memagar tanah tersebut yang diklaim TNI. Padahal masyarakat di situ ada sebagian yang memiliki sertifikat, juga di administrasi pemerintahan desa ada letter C seperti itu loh. Karena kita bagaikan anak ayam dibuang di tengah hutan tanpa pembinaan. Yang ada bukannya dibina, tapi dibinasakan. Pertanyaan saya, pertanyaan kami sebagai warga transmigrasi, kepada siapa mengadu? Indonesia merupakan negara yang dimana masih diliputi oleh permasalahan tanah atau pertanahan. Pertanahan atau sering disebut dengan agraria yang sebagaimana didefinisikan di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA yang berisikan bahwasannya ada berbagai macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah tersebut. Jadi, dalam pengertian sempitnya, pertanahan atau agraria ini adalah permukaan bumi yang disebut dengan tanah. Selain itu, pertanahan atau agraria ini pun juga memiliki hukum yang dimana disebut dengan hukum agraria. Hukum agraria merupakan hukum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena di dalam hukum tersebut terdapat peraturan mengenai pertanahan di mana masyarakat itu tinggal. Permasalahan tanah ini merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik karena permasalahan pertanahan sendiri sudah terjadi dari dulu dan selalu terjadi di mana-mana. Permasalahan lahan atau agraria di Indonesia umumnya menghadapkan masyarakat setempat dengan kekuatan modal atau korporat dan atau instrumen negara. Permasalahan lahan umumnya bermula dari kebijakan monopoli kepemilikan lahan oleh negara. Selanjutnya, negara mengkomersialisasikan lahan tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini yang seringnya sulit untuk diatasi. Secara umum, permasalahan lahan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan pengakuan kepemilikan atas tanah, peralihan hak atas tanah, pembebanan hak, dan kedudukan eks tanah partikuler. Permasalahan lahan tidak saja menyangkut faktor produksi, tetapi juga menjadi faktor yang menentukan hubungan sosial dan perkembangan masyarakat. Salah satu hal yang menarik adalah masalah ketimpangan akses masyarakat terhadap sumber daya agraria, khususnya lahan yang menyangkut permasalahan penguasaan, kepemilikan, dan penguasaan lahan. Kondisi tersebut telah menyebabkan ketimpangan pada pemanfaatan, diikuti perbedaan tingkat kesejahteraan antar masyarakat yang mempunyai akses dan yang tidak mempunyai akses terhadap sumber daya lahan, khususnya pada masyarakat agraris di daerah pedesaan. Kriminalisasi petani monopoli tanah dan segudang konflik agraria lainnya masih terus terjadi sepanjang tahun ini sejak Indonesia merdeka hingga reformasi. Berbagai persoalan tersebut tak kunjung menemukan jalan keluar bersama. Meski rezim berganti, konflik tanah dan lahan masih berulang hingga kini di era Jokowi. Kebijakan reformasi menghadapi banyak tantangan, tak pernah jadi prioritas program hingga adanya tumpang tindih kebijakan. Masih saja kebijakan reformasi agraria belum sepenuhnya menyentuh hingga ke akar rumput. Bersumber dari kumparan.com, terdapat 250 kepala keluarga yang dijanjikan memperoleh penghidupan lebih baik melalui program transmigrasi tak kunjung terrealisasi. Hal ini dikatakan oleh salah satu warga asal Sleman bernama Ujang yang mengikuti program transmigrasi pada tahun 2010. Setahun setelah mendaftarkan diri mengikuti program transmigrasi, Ujang bersama 88 orang lainnya asal Sleman serta 225 kakak dari Jawa Tengah dan Bali diberangkatkan ke Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada November 2011. Total 250 kakak tersebut dijanjikan 2 hektar lahan dengan rincian 0,25
hektar lahan usaha 2. Tahun pertama, para transmigran mendapat jaminan hidup dan bibit tanaman. Sementara legalitas tanah berupa sertifikat hak milik katanya akan diberikan paling lambat 4 tahun setelah penempatan. Berdasarkan surat keputusan Bupati Konawe Selatan nomor 39 tahun 2008, para transmigran ini ditempatkan di unit permukiman transmigrasi Arumo, Blok 1, Kecamatan Landono, Konawe Selatan. Belum genap 24 jam menempati rumah semi permanen berukuran 5x7 meter, Ujang menyadari bahwa lahan yang dijanjikan untuk para transmigran masih bersengketa. Sebagian wilayah di area seluas 1.500 hektar itu ditempati oleh penduduk lokal. Selain itu, lahan tersebut ternyata masuk ke dalam konsesi perkebunan sawit milik PT Merbau Jaya Indah Raya Group. Berbekal peta yang diberikan oleh Dinas Transmigrasi Sulawesi Tenggara, para transmigran secara swadaya membabat hutan dan mematok lahan usaha 1 yang menjadi hak mereka. Tak adanya batasan-batasan yang jelas membuat silang argumen di antara sesama transmigran tak terhindarkan. Situasi kian runyam ketika warga lokal turut mengklaim area yang telah lebih dahulu mereka tempati. Tumpang tindih kepemilikan tanah transmigran dan warga lokal semakin hari semakin menjadi. Keduanya merasa berhak atas tanah tersebut. Yang satu karena janji program transmigrasi, sementara yang lain karena jauh lebih dulu telah menempati dan hidup di atas tanah tersebut. Sialnya, mereka tak memiliki dokumen legalitas yang kukuh. Kondisi kian pelik ketika PT Merbau Jaya Indah Raya datang dengan izin lokasi pada 2012 dan mematok tanah yang tengah mereka perebutkan. Perusahaan sawit ini juga merasa berhak atas tanah karena izin telah mereka kantongi. Nasib warga, baik lokal maupun transmigran, kian sulit karena pemerintah daerah Konawe Selatan berdalih tidak tahu-menahu soal penunjukan lahan transmigran karena transmigrasi merupakan program pemerintah pusat. Sengketa tanah ini bertambah pelik sebab peta wilayah yang dipegang oleh para transmigran nyatanya telah 4 kali mengalami perubahan. Setelah protes berulang kali, proses pengukuran kemudian dilakukan bersama kantor pertanahan Konawe Selatan. Hasilnya, 350 hektare dari 1.500 hektare alokasi lahan di PT Arumo dinyatakan milik warga. Sementara sisanya diduga warga sudah masuk dalam peta perusahaan PT Merbau. Belum selesai persoalan, pada 2014 PT Merbau mulai menggusur 30 hektare lahan usaha 1 dan menanaminya dengan sawit. 2 tahun berikutnya, 9 kapling lahan pertanian jagung milik warga hancur di bulldozer ketika panen jagung telah di depan mata. Jika ditanya mengenai penyerobatan tanah, PT Merbau sendiri pun tidak tahu tanah bagian mana yang mereka ambil dari warga. Sementara, menurut Koordinator Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA Sulawesi Tenggara, Torop Rudendi, apa yang dilakukan PT Merbau jelas melanggar undang-undang. Sebab PT Merbau baru memiliki izin lokasi dan belum memiliki hak guna usaha atau HGU ketika melakukan penggusuran. Selain itu, izin tersebut baru keluar tahun 2010, sementara SK pencanangan transmigrasi sudah lebih dulu terbit di tahun 2008. Menurut Torop, dalam kacamata hukum, seharusnya posisi transmigran lebih kuat dibanding perusahaan. Bagi PT Merbau, permasalahan bukan gara-gara dirinya melainkan benturan kebijakan pemerintah Konawe Selatan. Kami juga kena imbas. Tumpang tindih klaim atas tanah di situ bukan hanya antara masyarakat transmigran dengan PT Merbau, tapi juga dengan pribumi. Tak mau tinggal diam, Ujang bersama Serikat Tani Konawe Selatan atau STKS sempat melakukan penutupan akses jalan bagi para pekerja dan alat berat PT Merbau. Bentrokan hampir terjadi ketika 27 orang bersenjata tajam yang diduga dari PT Merbau datang untuk membuka akses jalan. Beruntung polisi datang tepat waktu dan segera melerai keributan. Beberapa upaya mencari keadilan bagi warga Arumo perihal jalan terjalanan buntu telah dilakukan, mulai dari pihak kepolisian, BPN, Dinas Transmigrasi DPRD, hingga Bupati Kabupaten Konawe Selatan sendiri telah ditemui. Bahkan, warga Arumo telah 4 kali mengadu langsung ke kantor staf presiden atau KSP. Namun, tak ada solusi apapun yang tercipta hingga 7 tahun lamanya. Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria KSP yaitu Asep Setiawan menyatakan bahwa akar dari masalah ini adalah
perlakuan dari pemerintah Konsel itu sendiri, yang dimana pada masa lalu tidak optimal dalam penyediaan tanah bagi transmigran. Asep mengatakan bahwa hal ini biasanya disebabkan oleh proses perencanaan dan penetapan lahan yang kurang akurat, yang dimana lahan yang diperuntukkan bagi transmigran ternyata sudah ada dalam penguasaan rakyat lokal sendiri. Ketiadaan dokumen bagi transmigran di Konawe Selatan membuat posisi mereka sangat rentan, karena tak kunjung memperoleh kepastian hak mereka atas tanah. Sebagian warga transmigran memilih kembali ke kampung halaman mereka sendiri. Hingga hari ini, masih ada sekitar 178 kakak yang bertahan dan menagih tanah yang dijanjikan. Sementara, warga di Urut Sewu, Kabumen, Jawa Tengah, meski telah memiliki sertifikat legal, tetap menjadi korban rumitnya konflik agraria yang terjadi berpuluh-puluh tahun lamanya. Konflik bermula sejak tahun 1972, ketika TNI Angkatan Darat meminta izin kepada warga meminjam tanah di pesisir Urut Sewu untuk latihan menembak. Dalam pertemuan bersama warga tersebut, pihak militer yang saat itu diwakili oleh Letnan Sardi dari Perembun menyatakan penggunaan lahan hanya untuk latihan saja. Setelahnya, petani bisa kembali bebas beraktivitas di lahan tersebut. Namun, dalam perkembangannya, TNI tak hanya berlatih sementara waktu, melainkan mereka mendirikan tempat latihan, uji coba alat berat, hingga Dinas Penelitian dan Pengembangan atau Dislitbag TNI Angkatan Darat pada tahun 1982. Sejak tahun 1998, proses peminjaman lahan tak lagi dibicarakan antara TNI dengan warga desa, melainkan langsung ke pemerintahan daerah hingga pusat. TNI Angkatan Darat kemudian melakukan pemetaan wilayah bahwa mereka mengklaim daerah pesisir Urut Sewu sepanjang 22,5 km dan sepanjang lebarnya adalah 500 meter dari garis panjang pesisir pantai sebagai tanah miliknya. Hal tersebut dituangkan dalam Peta Pertahanan dan Keamanan 1998 yang kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Dirjen Kementerian Keuangan nomor S825-KN-2011 tertanggal 29 April 2011. Sementara itu, pihak warga merasa tanah mereka tersebut telah menjadi hak miliknya sebelum Indonesia merdeka. Jika beberapa warga ada yang belum memiliki sertifikat, paling tidak harus memiliki dasar letter C atau girik. Salah satu warga, yakni bernama Natika, menolak memberikan dokumen dan persyaratan tersebut kepada militer, sebab dokumen legal letter C bertanda tahun 1921 sebagai bukti kepemilikan atas tanah seluas 500 meter persegi. Dokumen tersebut hanya merujuk pada penerbitan sertifikat tanah miliknya pada tahun 1969. Oleh karena itu, pihak TNI Angkatan Darat membuat pagar di sepanjang pesisir Urut Sewu demi melancarkan aksi protes yang membuatnya menerima beberapa bogem mentah dari aparat. Sehingga tahun ini, TNI Angkatan Darat berencana kembali melakukan pemagaran di wilayah Setrojenar yang merupakan titik tengah lahan yang diklaim pihak militer. Kasus konflik agraria ini tentunya hanya berlangsung selama 2 hari dari banyaknya kasus yang tak kunjung tuntas. Beberapa kasus seperti Urut Sewu bahkan berlangsung lintas generasi dan rezim dari pemerintahan. Harapan muncul ketika Joko Widodo terpilih menjadi presiden. Program reforma agraria yang terkandung dalam Nawacita tentunya membangkitkan asa banyak warga. Demi memberi kejelasan status hukum atas tanah, Jokowi pun menargetkan penerbitan 9 juta sertifikat tanah pada tahun 2019. Penerbitan sertifikat tersebut berdasarkan tanah yang telah dipetakan dalam Tanah Objek Reforma Agraria atau yang disebut dengan TORA. Tanah yang masuk ke dalam TORA sementara ini terdiri dari 600.000 hektar tanah transmigrasi, 400.000 hektar tanah terlantar, 4,1 juta hektar redistribusi dari kawasan hutan, dan 3,9 juta berupa legalisasi aset tanah milik rakyat. Semuanya bukan merupakan tanah berkonflik. Ketua Koordinator Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan, Seniman, menceritakan pada tahun 2015, BPN pernah melakukan pengukuran tanah Urut Sewu untuk mengikuti PTSL. Menteri ATR atau BPN Sofyan Jalil menyatakan tanah sengketa harus lebih dahulu diselesaikan sebelum dikeluarkan sertifikat. Penyelesaian konflik dilakukan melalui gugus tugas reforma agraria yang berisi perwakilan antar lembaga terkait di tingkat pusat dan daerah.
Deputi 2 KSP Yanuar Nugroho berkata bahwa tanah yang masih bersengketa tidak bisa masuk dalam Tora. Hal itu karena pemerintah tidak ingin ada perselisihan ketika sertifikat itu telah diberikan kepada masyarakat. Kan gak lucu pemerintah memberi sertifikat dari program Tora. Ternyata dalam beberapa waktu ada yang bilang gak bisa itu tanah milik saya, kata Yanuar Nugroho di Hotel Mandarin Jakarta. Sejak 2015 hingga akhir 2018, pemerintahan Jokowi JK telah berhasil mendata 13.928.327 bidang tanah dan menyerahkan 9.338.535 sertifikat tanah. Namun catatan prestasi ini bersama juga dengan raport merah ratusan konflik yang meletup tiap tahun. Berdasarkan data catatan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria, terjadi 410 konflik sepanjang 2018 yang melibatkan 87.568 KK di wilayah konflik seluas 807.177 hektare. Konflik tersebut setidaknya menelan korban 10 orang tewas dan 132 lainnya dianiaya. Total korban konflik agraria sepanjang pemerintahan Jokowi diantaranya 41 orang diduga tewas dan 546 dianiaya. Menurut peneliti reforma agraria sejak era kolonial, Gunawan Wiradi, tidak selesainya sengkarut konflik agraria disebabkan oleh ketidakpahaman elit penguasa di negeri ini atas persoalan agraria. Baginya, ada beberapa poin jika Indonesia mau menyelesaikan masalah konflik agraria. Pertama, kemauan politik yang kuat. Kedua, bersatunya organisasi rakyat. Ketiga, data yang harus cermat. Keempat, birokrasi yang bersih. Kelima, militer harus mendukung. Dan keenam, elit politik atau penguasa harus terpisah dari elit bisnis. Konflik agraria sejak awal sampai sekarang nggak selesai-selesaikan karena nggak prioritas pungkasnya.